Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita serta puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini meridhoi kita untuk talabul ilm, menuntut ilmu di mata kuliah Hukum Perdata 3. Semoga Allah memberikan barokah, memberikan rahmat dan hidayahnya melalui mata kuliah ini. Amin ya robbal alamin. Juga kita sampaikan salam dan sholawat kepada satu-satunya manusia yang menjadi junjungan kita, Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Hukum Perdata 3 pada hari ini akan membahas tentang hapusnya perikatan yang diatur di dalam 1381 BW. Tetapi sebelumnya, tolong di-mute dulu. Tetapi sebelumnya, kita akan membahas atau mereview kembali materi perkuliahan minggu yang lalu. Untuk memastikan bahwa mahasiswa benar-benar sudah paham, sebab materi yang dibahas di Hukum Perdata 3 ini berkelanjutan ya. Jadi kalau tidak paham materi sebelumnya, dikhawatirkan tidak akan paham terus sampai ke belakang. Jadi pastikan benar-benar paham sebelum lanjut pada materi yang baru. Apabila tidak paham, gunakan hak untuk bertanya. Ya. Nah, kita bahas dulu yang lalu. Di minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa apabila ada salah satu pihak yang wan prestasi, maka pihak yang merasakan kerugian sebagai akibat dari ingkar janjinya, pihak yang lain, dia bisa memilih beberapa kemungkinan gugatan yang diatur dalam 1267 BW. Di mana pilihan gugatan ini ada 5 menurut 1267. Yang pertama adalah pemenuhan perikatan, yang kedua pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, yang ketiga ganti kerugian, yang keempat pembatalan perjanjian timbal balik, dan yang kelima pembatalan dengan ganti kerugian. Kelima pilihan ini juga sudah saya jelaskan masing-masing disertai dengan contoh konkret. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Silakan. Sudah paham semua? Kalau sudah paham semua, saya yang akan nanya. Akbar Budiman. Halo Akbar. Halo Akbar. Alfian Setio R. Halo Alfian. Ya Ibu. Ya, Alfian
Berikan contoh seperti apa kemungkinan gugatan pemenuhan perikatan oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat dari wan prestasi pihak lain. Maaf Ibu, bisa diulang Ibu, maaf. Berikan sebuah contoh dari pilihan gugatan berupa pemenuhan perikatan. Halo? Ini Bu, saya ingat saya kayak dalam penyelesaian suatu. Pakai contoh yang konkret aja. Dalam perjanjian apa, para pihaknya siapa, wan prestasinya di mana. Amina ada? Halo Amina. Andrian? Halo Andrian? Anggun? Asep? Ini pada nggak datang ya? Cuma nyalain video terus ditinggal ya? Devi Ayu? Iya, Ibu. Ya. Masih sama. Berikan contoh. Contoh pemenuhan perikatan ya, Bu. Ya. Contohnya seperti beli mesin cuci di Tokped. Ya. Kayak kemarin pasti pesan mesin cuci 5 di Tokped. Terus? Oh, Tokped ini wan prestasi. Dia terlambat. Gimana? Harusnya 3 hari. Timnya gimana ya? Ntar dulu, Bu. Dia pesan mesin cuci dikirimnya yang 3 kilo gitu, Bu ya. Jadinya hak minta ganti rugi. Kita lagi bahas yang pemenuhan perikatan, bukan pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian. Beda. Oh iya, Bu. Belum ya? Beda itu. Kalau yang Devi sebutkan tadi itu pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian. Tapi yang kita bahas ini sedang pemenuhan perikatan, contohnya seperti apa gugatannya. Iya, Bu. Ada yang bisa jawab? Silakan yang bisa jawab. Menjadi nilai plus ya. Nanti kalau Bu, dalam... coba izin menjawab, Bu, mohon maaf. Silakan, Fikri. Kan tadi kata Ibu pertanyaannya contoh ini, Bu, ya apa? Perikatan gitu, Bu ya? Ya. Yang mengakibatkan wan prestasi gitu, Bu ya? Ya, pemenuhan perikatan seperti apa? Ya, jadi contohnya misalkan kalau itu kan ada 4, Bu ya, ada 4 untuk persyaratan non prestasi itu, Bu ya. Nah, jadi kan si Fadelia ini membeli baju sebanyak 1 lusin ya. di Shopee. Ini kan bajunya tidak sampai selosin, Bu. Jadi si Shopee-nya ini wan prestasi, Bu. Ya. Wan prestasi lakukan perjanjian
yang tidak harus dilakukan itu sih Bu. Kalau Ya, oke. menurut saya Terus gitu. yang dilakukan oleh pembeli apa? Upayanya apa dia? Pembelinya ini si Fadelianya ini mempunyai hak mengajukan gugatan Bu ke Ya, tuhnya tuntutannya apa? harus kenapa Bu? Ya, tuntutannya apa dari pembeli? Nah, tuntutannya itu yang wajib dicantum jumlah material yang dirugikan oleh si Fadelia itu Bu. Ya, terus? Itu Bu. Jadi begini ya, pemenuhan perikatan itu apabila contohnya itu Fikri tadi beli baju di Shopee, beli baju selusin. Yang datang 10. Maka Fikri bisa menuntut, menggugat pemenuhan perikatan. Jadi yang 2 lagi ini yang dituntut harus datang. Jadi dipenuhi janjinya Shopee 12 baju. Yang datang cuma 10. Dituntut yang 2 lagi. Gitu ya. Sedangkan kalau pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian, selain Fikri menuntut harus didatangkan 2 baju lagi, tapi disertai dengan ganti rugi. Nah, ganti ruginya harus dirinci oleh Fikri sebagai orang yang dirugikan. Nah, dirinci. Maka gugatannya bisa berupa gugatan material dan gugatan immaterial. Kalau nomor 3, ganti kerugian, pemenuhan perikatannya sudah tidak dituntut lagi. Karena bisa jadi pembeli sudah membeli dari tempat lain. Tapi dia menuntut ganti rugi saja. Gitu ya. Kalau yang Fikri sebutkan tadi cuma dikirim 10, pesannya selusin dikirim 10. Yang 2 lagi Fikri sudah beli di tempat lain. Jadi nggak butuh lagi Fikri 2 baju itu. Tapi Fikri nuntut ganti rugi. Orang sudah bayar buat 12 baju, kok datangnya 10, yang dituntut yang 2 itu lagi. Gitu, ya. Nah, terus yang pembatalan perjanjian timbal balik, kalau mengikuti contohnya Fikri, ini sudah datang. Bajunya cuma 10, pesan 12, datang 10. Yang 2 lagi, Fikri nggak nuntut apa-apa. Udah nggak usah datang bajunya yang 2 lagi, tapi balikin uang saya. Gitu ya, uangnya dibalikin. Si Shopee tidak perlu mengirimkan baju lagi. Itu berarti dua belah pihak membatalkan perjanjian jual beli. Yang 2, harganya berapa kan gitu. Kalau yang pembatalan dengan ganti rugi dibatalkan. Tapi Fikri minta ganti rugi. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Tidak ada. Berarti kita masuk ke bentuk-bentuk perikatan yang sudah saya berikan tugasnya ya. Nah, coba Anggun. Anggun mana? Nggak ada. Asep? Iya, Bu. Ya, Anggun. Tugasnya sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Ya. Coba berikan seperti apa contoh perikatan spesifik dan perikatan generik, bedanya di mana? Sebentar, Bu. Ya. Yang lain siap-siap. Kalau yang perikatan spesifik, perikatan di mana objek ditentukan secara terisi sehingga tanpa ciri-ciri khususnya. Sedangkan yang
generik perikatan yang objeknya hanya ditentukan dan jumlah barang yang harus diserahkan debitur kepada kreditur. Contoh penyerahan beras kilogram. Berikan contohnya itu masing-masing. Perikatan spesifik seperti apa contohnya? Perikatan generik seperti apa contohnya? Kalau untuk contoh generik, penyerahan beras sebanyak 10 kilogram, Bu. Yang spesifik belum tadi. Spesifik belum, Bu. Ya. Yang lain? Dedi Sopian. Halo, Dedi Sopian. Iya, Bu. Ya. Oh. Contohnya. Kemarin kan jadi nggak tahu ada tugas, Bu. Tugas yang mana? Iya, 1-3 belum dibilangin, Bu. Belum ada tugas. Kok di catatan saya ada tugas Kalau ini ada ya? tugas, Bu. Ya, makanya 1-3 pada bingung, Bu. Belum dikasih tugasnya. Yang A13 belum, tapi A14 sudah ya. Coba yang A13 siapa? Dedi ya? Iya, saya, Bu. Ya, A13 pembahasannya sampai mana nih? Bentuk-bentuk perikatan sudah? Belum ke situ kayaknya, Bu. Beda ya. Harusnya sama materinya. Hah? Masuk kemarin. Ibnu A13 bukan Ibnu. Saya nggak hafal yang mana 13, mana 14. Halo Ibnu. Ya, Bu. Ya, Ibnu A1 berapa ini? 13? 14, Bu. Ya. Yang A13 coba tolong dijawab materinya sampai mana. Ini kelasnya digabung, kalau beda materinya susah juga gitu. Yang A13 silahkan bersuara. Kalau buat A13 sih, Bu, kalau kita baru sampai yang kemarin itu yang untuk menyampaikan gugatan wan prestasi itu, Bu. Untuk menyampaikan gugatan. Oh, sampai situ, sampai 1267. Iya, sampai situ, Bu. Bentuk-bentuk perikatan belum? Belum, Bu. Belum. Waduh. Belum. Ya, terima kasih Fikri. Ibnu, A14 sampai mana materinya? Di catatan saya sih itu sih, Bu, yang tugas perikatan itu, Bu. Tuh, bener kan? Kalau- Beda jadinya. Ya udah, kita samakan ya, mulai sekarang. Jadi biar kalau digabung tidak beda lagi materinya. Oke, saya ulang. Untuk A14 ini merupakan pengulangan, jadi bisa di-refresh ingatannya. Untuk A13 ini materi yang baru. Bentuk-bentuk perikatan. Bentuk-bentuk perikatan di KUH Perdata itu ada 6 bentuk. Ada 6 bentuk. Yang pertama, perikatan sipil dan perikatan wajar. Jadi dia bergandengan, perikatan sipil dan perikatan wajar. Berbeda penjelasannya, ya. Perikatan sipil adalah perikatan yang apabila tidak dipenuhi dapat dilakukan gugatan. Contohnya, perikatan jual beli, perikatan sewa menyewa, perikatan pinjam meminjam, dan lain-lain. Sedangkan perikatan wajar adalah sebaliknya dari perikatan sipil. Perikatan wajar adalah perikatan yang tidak mempunyai hak tagih. Tetapi kalau sudah dibayar, tidak dapat diminta kembali. Contoh misalnya, berhutang karena taruhan atau perjudian. Contoh yang lain, sebuah perjanjian yang merupakan bentuk persetujuan di waktu pilot, dan lain-lain.
bentuk perikatan seperti ini tidak punya hak tagih. Tapi kalau sudah dibayar tidak dapat diminta kembali. Kalau ada orang membuat perjanjian hutang piutang dengan bandar judi, misalnya, bandar judinya ini tidak punya hak tagih. Mengapa? Karena perikatannya sendiri sudah tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Salah satu syarat sah perjanjian adalah kausa yang halal, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perjanjian hutang piutang dengan bandar judi adalah perikatan yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebab perjudian merupakan perbuatan yang dilarang di buku 2 KUHP tentang kejahatan. Jadi hak tagihnya nggak ada. Berarti boleh tidak bayar, boleh-boleh saja. Tidak ada hak tagih bandar judinya. Tapi kalau sudah dibayar ya tidak bisa diminta kembali. Contohnya begitu ya. Nah, kemudian seperti perikatan mengenai persetujuan di waktu pilot, berjalannya perdagangan, perniagaan, bisnis itu tidak selalu menguntungkan. Bisa juga mengalami kerugian, yang kerugian itu bisa sampai berakibat pilot atau bangkrut. Apabila sebelumnya sudah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur mengenai pembayaran di waktu pilot, maka sebenarnya ini krediturnya tidak punya hak tagih. Kenapa? Sebab kalau sudah kepailitannya ini diumumkan oleh pengadilan niaga, maka seluruh aset dari debitur disita oleh pengadilan untuk dilelang. Hasil lelangnya baru nanti digunakan untuk membayar hutang debitur. Jadi bukan krediturnya bukan hanya satu kreditur yang dia menuntut harus dibayar hutangnya gitu ya. Padahal sebelum pilot itu sudah ada perjanjiannya. Tapi krediturnya tidak punya hak tagih. Sebab ya dalam undang-undang kepailitan pembayaran itu kalau dalam saat pilot pembayarannya itu harus melalui pengadilan. Cuma kalau sudah dibayar kemudian debiturnya baru tahu misalnya, ternyata harus melalui pengadilan. Mau diminta kembali ya nggak bisa. Gitu ya. Kemudian yang kedua, perikatan yang dapat dibagi dengan perikatan yang tidak dapat dibagi. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang menurut sifat dan maksudnya dapat dibagi-bagi dalam memenuhi prestasinya. Contohnya perjanjian membangun rumah, perjanjian membangun jembatan, dan lain-lain. Perikatan seperti ini dapat terbagi-bagi prestasinya. Contoh misalnya dalam perjanjian membangun rumah. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pemenuhan prestasi dari kontraktor, misalnya ya, ini mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni mendirikan fondasi dan lantai 1, misalnya. Itu kan terbagi-bagi prestasinya. Jadi dari bulan Januari sampai Juni. Tanggalnya ditetapkan.
boleh juga tidak. Tergantung kesepakatan. Periode Juli sampai Desember, macam prestasinya beda lagi. Kontraktor dianggap sudah memenuhi janji kalau sudah membangun lantai 2 misalnya. Jadi terbagi-bagi prestasinya berdasarkan kesepakatan. Perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang menurut sifat dan maksudnya tidak dapat dibagi-bagi dalam melaksanakan prestasinya. Contoh perjanjian konser musik misalnya. Ya, perjanjian konser musik antara penyanyi atau manajemennya dengan pengelola konser. Nah, ini prestasinya ya harus sesuai dengan apa yang diperjanjikan, tidak bisa dibagi-bagi. Misalnya dengan penyanyi yang sama, manajemennya yang sama. Bikin perjanjiannya dibagi berdasarkan pertunjukan konser musik. Nah, ini tidak bisa. Dia harus satu, tidak bisa dibagi-bagi. Ya, kalau konser musiknya di Jakarta, ya khusus perjanjiannya yang di Jakarta saja. Nanti kalau perjanjian konser musiknya di Jawa, ya khusus yang di Jawa saja. Ya, ini juga terkait dengan peraturan daerah masing-masing berbeda mengenai konser musik. Ya, kalau peraturan daerah Banten melarang konser musik Lady Gaga, gitu ya, karena dianggap bertentangan dengan moralitas kesusilaan dan norma agama. Nah, belum tentu peraturan daerah Jakarta juga sama peraturannya. Gitu. Jadi perjanjian itu tidak boleh sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Yang ketiga, perikatan pokok dan perikatan tambahan. Perikatan pokok adalah perikatan yang dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada perikatan-perikatan lainnya. Contoh, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian hutang piutang, dan lain-lain. Nah, perjanjian ini adalah perjanjian pokok. Dia bisa berdiri sendiri tanpa ada perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan itu apa? Perjanjian tambahan adalah perikatan tambahan dari perikatan pokok karenanya tidak dapat berdiri sendiri. Contoh misalnya perjanjian gadai, perjanjian hipotek, perjanjian hak tanggungan, ini semuanya adalah perjanjian tambahan dari perjanjian hutang piutang. Jadi perjanjian hutang piutangnya itu perjanjian pokok, perjanjian tambahannya menyerahkan benda tertentu sebagai jaminan hutang. Nah, karena perjanjian tambahan ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok, maka perjanjian tambahan disebut juga dengan perjanjian aksesoris. Aksesoris itu dari aksesoris gitu ya. Nah, aksesoris. Jadi cuma tambahan gitu. Dia tanpa perjanjian pokok tidak bisa ada. Tapi kalau perjanjian pokok itu bisa tanpa perjanjian tambahan. Misalnya perjanjian hutang piutang, ini perjanjian pokok. Tidak ada benda jaminannya ya tidak apa-apa. Karena perjanjian hutang piutang itu bisa tanpa jaminan, bisa dengan jaminan. Nah, kalau dengan jaminan berarti ada perjanjian tambahannya. Gitu ya. Nanti kalau kita bahas yang perjanjian gadai hipotek nanti setelah UTS. Ya, ini perjanjian jaminan. Yang keempat adalah perikatan spesifik dengan perikatan generik.
Perikatan spesifik adalah perikatan yang secara khusus ditetapkan macam prestasinya. Jadi janjinya itu sudah ditetapkan di awal. Bentuk janjinya, bentuk prestasinya. Sedangkan perikatan generik adalah perikatan yang hanya ditentukan menurut jenisnya. Objek perjanjiannya apa? Nah, itu kan jenisnya. Itu yang menjadi tugas. Untuk kelas hukum perdata 3 adalah mencari contoh perjanjian spesifik dengan perjanjian generik. Bedanya di mana? Itu bisa kita lihat dari contoh. Ya. Yang kelima adalah perikatan sederhana dan perikatan jamak. Perikatan sederhana adalah perikatan yang hanya ada satu prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur. Sedangkan perikatan jamak ini terbagi jadi 3. Perikatan jamak bersusun, perikatan jamak boleh pilih, perikatan jamak fakultatif. Perikatan jamak bersusun, perikatan yang pemenuhan prestasinya oleh debitur lebih dari satu macam. Ini bersusun. Perjanjian jamak bersusun, pemenuhan perikatan oleh debitur lebih dari satu macam prestasi yang harus dipenuhi. Kalau perikatan jamak boleh pilih, debitur hanya memenuhi prestasi salah satu saja. Ya, debitur hanya memenuhi salah satu prestasi saja. Perikatan jamak fakultatif, perikatan yang telah ditentukan prestasinya, tapi apabila karena suatu sebab tidak dapat dipenuhi, maka debitur berhak memberi prestasi yang lain. Nah, ini yang harus dicari contohnya. Perikatan spesifik, perikatan generik, perikatan sederhana, perikatan jamak yang ada 3 jenis. Ini dikasih contohnya supaya bisa membedakan di antara ketiganya. Perikatan murni dan perikatan bersyarat. Nah, ya. Berarti sudah sama semua materinya. Kemudian kita bahas hak-hak relatif atau hak-hak perseorangan. Persoonlijk rechten. Hak relatif adalah hak yang hanya wajib dihormati dan diakui oleh orang-orang yang berkepentingan karena hubungan perikatan saja. Contoh, hak tagih, hak sewa, hak memungut hasil, dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Bu, mohon maaf Bu, bisa diulang nggak Bu yang hak relatif sama hak Ya, perorangan? hak relatif itu adalah hak-hak yang hanya wajib dihormati dan diakui oleh orang-orang yang berkepentingan karena hubungan perikatan saja. Hak relatif. Contohnya hak tagih, hak sewa, hak memungut hasil, dan lain-lain. Misalnya, antara A dengan si A, dia melakukan pinjaman online ke salah satu fintech. Gitu ya, salah satu fintech. Yang punya hak tagih
itu hanya fintech saja. Menagihnya pun hanya kepada orang yang melakukan perikatan dengan fintech itu. Jadi punya hak tagihnya hanya kepada si A. Fintech ini tidak punya hak untuk menagih ke orang lain selain A. Apapun hubungan kekerabatan orang itu dengan A. Mau itu orang tuanya, mau kakak adiknya, mau saudaranya, ya. Perikatannya hanya fintech dengan A. Ini hak relatif, hak perseorangan. Tidak boleh fintech ini melaksanakan hak tagihnya ke orang lain selain dengan orang yang melakukan perikatan dengan dia. Nah, akhir-akhir ini sedang sedang marak penagihan pinjol kepada orang selain orang yang melakukan perikatan dengan pinjol itu gitu. Ini tidak bisa, tidak punya hak tagih dia. Ya makanya tidak usah dibayar. Hak tagihnya saja tidak ada si pinjol ini kepada orang selain yang membuat perjanjian hutang piutang dengan dia, mau menuntutnya dibayar. Ya itu sudah salah alamat. Gitu ya. Ya baik. Tinggal 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Tinggal 1 menit ya. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan.